Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Selamat pagi ya kepada teman-teman semua, khususnya eh, masyarakat secara umum ya. Tentu di akhir-akhir ini kita sedang diliputi oleh uh, di satu sisi rasa gembira ya, karena kita menyambut panen hasil yang kita nantikan kurang lebih 4 bulan lebih ya, karena khususnya petani jagung harus menunggu kurang lebih 120 hari ya untuk supaya memastikan bahwa jagung bisa dipanen minimal ya. Kemudian tentu di tengah kegembiraan itu kita dihadapkan dengan masalah anjloknya harga ya, harga jagung pipil ya, baik di tingkat petani maupun di tingkat gudang. Perlu diketahui oleh semua bahwa sesungguhnya secara global ya, jagung ini menempati kedua ya, jagung ini menjadi komoditi strategis kedua setelah padi, kemudian jagung dan gandum. Ya, walaupun memang dinamikanya bisa jadi gandum, kemudian padi dan jagung, tapi dan juga bisa ya juga terjadi dalam padi, jagung dan gandum secara global. Sehingga jagung ini menjadi komoditi strategis. Khusus di Indonesia, jagung ini menjadi komoditi strategis kedua ya setelah padi. Dan Indonesia saat ini di akhir bulan Maret saja kita masih mengimpor jagung dari berbagai negara ya. Dan karena di awal April kita akan memasuki panen raya di 10 kabupaten kota seluruh Indonesia yang terbesar ini ya, di berbagai provinsi, terutama di Kabupaten Dompu yang menjadi salah satu ya, dari 10 itu kita ke-6 dan Bima juga ke-5 ya, dan Sumbawa ke-10 daerah yang pada bulan April hingga Mei ini akan melakukan panen raya jagung. Nah, inilah mengapa jagung ini menjadi isu yang strategis dan isu yang sensitif sekaligus. Karena dilihat dari skala kebutuhan, jagung di Indonesia ini defisit, karena hampir setiap tahun tuh kebutuhan kita di antara 20 sampai 25 juta ton. Nah, kemudian kalau secara skala nasional, kalau secara kita analisis setiap tahun, kita mengalami kekurangan. Nah, permasalahannya adalah ada pada produksi kita secara umum berpengaruh pada musim ya. Ketika musim hujan ya, karena jagung-jagung di seluruh Indonesia ini bukan jagung yang ditanam di atas irigasi ya, tanah yang memiliki irigasi yang baik ya, tapi sangat tergantung dari musim ya, karena memang hampir mayoritas lahan yang digunakan adalah lahan tada hujan, sehingga proses produksinya ya memuncak ya, atau panen rayanya terjadi di musim hujan. Nah, ini yang menyebabkan suplai jagung kita itu menjadi tidak sempurna ya, atau tidak normal. Nah, karena memang tentu ya, kalau kita menggunakan pendekatan ekonomi ya, baik itu menggunakan pendekatan kaitan dengan ekonomi klasik yang menyerahkan kepada mekanisme pasar yang mempercayakan kepada invisible hand atau tangan gaib yang mengatur harga,
Maka ketika terjadi produksi yang melimpah, ya, di satu sisi kalau misalnya ini kita asumsikan di barang industri, maka produsen akan bereaksi, ya, karena barang yang melimpah itu tidak diikuti dengan permintaan yang tinggi, juga akan menurunkan harga. Maka produsen akan bereaksi untuk mengurangi produksi. Namun di sisi lain, pada hasil-hasil pertanian tidak bisa dilakukan pengendalian, ya, karena cenderung, ya, hasil-hasil pertanian ini tidak mampu dikoordinir dengan baik, berbeda dengan hasil-hasil industri, karena perusahaan punya manajemen, ya, produksi yang baik. Dibandingkan dengan petani kita, ya, punya kewenangan otoritas masing-masing, kapan mereka mau panen, kemudian pilihannya apakah mereka mau mengeringkan atau menjual basah dan lain sebagainya. Dan ditambah juga diperparah, hasil-hasil pertanian ini, ya, sangat cepat rusak dan membutuhkan tempat yang luas untuk kalau kita menyimpan. Nah, secara psikologis ini akan berpengaruh kepada pemikiran petani bahwa jagung ini harus segera dijual, sehingga ini akan pada akhirnya akan menimbulkan yang namanya penawaran yang berlebihan, ya, sehingga konsumen akhir dan konsumen antara, khususnya gudang misalnya, bereaksi, ya, menggunakan analisis ekonomi klasik tadi itu. Manakala barang ini terlalu banyak, tawaran-tawaran terlalu banyak, sementara saluran pasarnya atau tempat-tempat untuk menjual yang terbatas, maka harga akan pasti turun. Namun oleh karena itulah dibutuhkan peran pemerintah di sini. Karena kita berharap memang pasar itu efisien manakala terjadi pasar sempurna, ya, tersedia manakala barang yang diproduksi, ya, mendapatkan harga yang layak dan stabil. Namun karena tadi, ya, banyak hal yang tidak bisa dikendalikan, terutama misalnya kita tidak bisa mengendalikan orang atau petani untuk jangan dulu, ya, melakukan panen, ya, atau menahan atau mengatur di wilayah-wilayah mana saja yang boleh melakukan panen, sehingga, ya, produksi jagung ini tetap stabil, ya, di tingkat petani. Karena kalau berlebihan direspon oleh pasar, ini jelas, ya, akan bereaksi, ya, konsumen antara dan konsumen akhir akan bereaksi bahwa jagung ini terjadi panen raya. Maka ketika panen raya, asumsi yang dibangun adalah kelimpahan. Jadi manakala kelimpahan, maka harga akan pasti menurun. Maka ini perlu yang disebut dengan di sisi mikro, ya, petani kita harus arahkan, kita harus mengelola atau kita kelola dengan baik untuk mengatur waktu pemanenan. Nah, yang kedua adalah kita bisa berharap kepada petani untuk menjual jagung yang kering. Nah, walaupun ini agak sulit dilakukan, tapi harus dilakukan, ya. Walaupun kita terkendala misalnya musim hujan, tetapi ada upaya-upaya lain yang perlu dilakukan, sebab kalau kita menjual dalam keadaan basah, tentu, ya, petani kita akan banyak mendapatkan harga yang rendah, ya, apalagi kalau misalnya menjualnya di saluran pasar yang paling rendah, misalnya katakanlah pengepul desa atau katakanlah makelar kecamatan misalnya, atau pedagang tingkat kecamatan yang membeli. Nah, syukur-syukur kalau bisa mengakses gudang, tapi memang agak sulit, ya, kalau misalnya petani kita yang lemah modalnya, lemah aset dan aksesnya, ya, tentu tidak bisa mengakses itu semua dan
tentu tidak punya kemampuan ya sumber daya, ya maka petani ya cenderung memilih untuk menjual atau melepas ke pengepul desa atau makelar kecamatan atau pedagang tingkat kecamatan. Nah, tentu ya sekali lagi kita berharap adalah peran pemerintah ya untuk mengintervensi secara makro, menjaga stabilitas, menyiapkan ya ya pemerintah kan memang menjadi mediator dan eksekutor. Ya, kalau mediator ya pemerintah membantu memfasilitasi tadi keterbatasan aset dan akses yang dihadapi oleh petani sehingga petani bisa mengakses gudang-gudang, mendapat informasi gudang-gudang yang membeli dengan harga yang tinggi dengan ya dengan transparansi ya, dan tetap ada transparansi baik dalam hal pengukuran kadar air maupun alat timbang di gudang dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain juga kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan manakala pemerintah menjadi eksekutor. Ya, tentu kalau di level negara pemerintah menghadirkan BUMN, dalam hal ini Bulog, maka seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi di panen raya di salah satu kabupaten di Gorontalo 2 hari yang lalu, bahwa harga stabil. Nah, saya pertanyakan stabil itu di harga berapa? Indikator stabil itu seperti apa? Ya, karena kalau kita menggunakan HPP yang kita gunakan ini belum bisa menjamin semua petani seluruh Indonesia ini, khususnya petani jagung di Indonesia ini sejahtera atau stabil. Karena ini sangat tergantung dari jarak biaya produksi antara Pulau Jawa, kemudian Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Lombok, Pulau Sumbawa dan Maluku itu berbeda. Ya, harga inputnya berbeda. Nah, kalau kita hanya menjustifikasi bahwa harga pupuk seragam, ya pupuk ya justru tidak terkendali harganya. Ya, seperti pupuk subsidi ini seperti pupuk non subsidi, ya, karena harganya tidak menjaminkan harga sebenarnya ya yang didapatkan oleh petani, sehingga perlu adanya HPP targeting ya yang memastikan formulasi biaya-biaya input yang digunakan oleh petani secara berkeadilan, ya berapa biayanya dan lain sebagainya. Ya, tentu ya ini diperlukan untuk memastikan bahwa petani kita sejahtera. Nah, kemudian di tingkat daerah kita membutuhkan namanya Prusda atau dalam badan hukumnya badan usaha milik daerah. Nah, kenapa demikian? Tadi itu manakala terjadi penurunan harga apalagi di bawah HPP misalnya, nah kontrol pemerintah menstabilkan di situ instrumennya. Jadi kalau pemerintah merengek ke pengusaha, ke gudang-gudang, tolong stabilkan harga, tolong naikkan harga, ya nggak bisa. Karena perusahaan itu punya namanya tujuan mereka itu profit oriented. Bagaimana memanfaatkan peluang yang ada ini untuk memaksimalkan keuntungan. Peluang mereka mana? Peluangnya adalah panen raya. Panen raya jagung berlimpah atau barang hasil pertanian berlimpah, maka di saat inilah mereka bisa memaksimalkan keuntungan. Dan itu sudah menjadi tuntutan perusahaan, sehingga peran pemerintah hadir di tengah masyarakat. Jadi pemerintah bukan membeli semua jagung yang dimiliki oleh masyarakat, tetapi pemerintah hadir untuk menstabilkan agar ya pengusaha-pengusaha atau gudang-gudang itu tidak sekuasa ya menguasai harga, menentukan harga
ya semaunya, ya. Karena kenapa tadi itu? Karena mereka merasa bahwa eh, petani ini membutuhkan kami. Karena ditambah lagi tadi secara psikologis petani ini tidak bisa menyimpan lama-lama, ini tambah rusak, maka harganya petani akan semakin rugi. Maka ketimbang mereka menyimpan di tempatnya atau di lahannya, maka mereka harus terpaksa menjual. Nah, secara psikologis inilah yang ditangkap oleh pengusaha. Maka pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk ya menjamin, untuk memberikan kepastian, untuk dalam hal menstabilkan harga. Karena ingat, gudang itu juga butuh jagung, ya, karena mereka punya kontrak dengan perusahaan-perusahaan pakan ternak untuk menyerap jagung. Nah, sehingga inilah yang harus menjadi perhatian kita semua. Nah, itu yang mungkin yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Jadi saya berharap kepada petani untuk tetap tegar, untuk tetap bekerja keras, untuk tetap sabar, dan begitupun dengan pemerintah untuk tetap tegar, sabar, dan bekerja keras memformulasikan kebijakan-kebijakan yang akhirnya hadir bukan hanya sebagai penonton, tetapi hadir di tengah-tengah petani untuk menjamin, memberikan rasa keamanan, ya, rasa kenyamanan, ya, agar petani benar-benar merasakan kehadiran pemerintah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.